Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Andi Prakasadi, di dalam mata kuliah desain web ya. Yang pada kesempatan malam hari ini, kita sudah masuk ke sesi terakhir dari mata kuliah desain web, ya, yaitu tentang implementasi. Jadi bagaimana ketika kita pengen membuat web page ya, atau website dari Adobe Dreamweaver dan CSS. Ya, jadi di sini hanya contoh saja. Nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya bisa Anda atur sendiri atau bisa Anda tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan gayanya ya. Jadi di sini hanya contoh saja ketika kita pengen memanfaatkan beberapa hal yang berkaitan dengan website, seperti misalkan saja penggunaan iframe, penggunaan navigasi menu, penggunaan video ya, kemudian penggunaan div ya, dan lain sebagainya di dalam desain web ya. Nah, ini dari pengaturannya. Jadi karena ini sudah pertemuan terakhir ya, ke-15 ya, materinya, penyampaian materi ini pertemuan terakhir ya. Maka nanti untuk selanjutnya sudah UAS ya, ujian akhir semester. Perlu saya sampaikan bahwa UAS itu nanti akan saya buat dalam bentuk praktik ya, supaya Anda punya pengalaman membuat website ya. Itu. Dan jadwal UAS sesuai dengan yang ditentukan di dalam siakat. Ya, baik. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya. Jadi di sini saya sudah ada beberapa tampilan website ya. Bukan tampilan website ya. Ini dulu apa namanya itu eh, petunjuknya. Nah ini ya. Jadi ini mata kuliah desain web. Pengampunya saya. Kemudian ini membuat halaman web menggunakan Adobe Dreamweaver dan CSS ya. Nah di sini bisa Anda lihat bahwa kita diminta untuk membuat dokumen web seperti ini ya. Ini nanti video. Semua bahan sudah saya sediakan ya, sudah saya siapkan. Videonya, gambar-gambarnya, teksnya pun sudah ada ya. Gitu. Nah, nanti kita diminta untuk membuat, atau saya akan membuat website seperti ini ya. Yang mana ini adalah menu navigasi. Menu navigasi itu untuk menuju ke halaman-halaman yang lain ya, yang ada. Contohnya adalah home. Ini ya. Kemudian ada juga penggunaan form, ya, objek form. Kemudian ada penggunaan video, ini nanti di sini ya, ini video banner. Video bannernya juga sudah ada. Kemudian gambar ya. Dan kalau kita lihat ini diletakkan dalam bentuk kotak-kotak ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi bisa Anda lihat di sini sebelah kanan ada 3. Jadi header, kemudian navigasi menu, kemudian sebelah kiri ya, sorry. Kemudian footer ya. Nah, sebelah kanannya ini ada banner header ya, kemudian ada konten ya. Itu. Nah, kalau dilihat di sini untuk mengaturnya ini kita bisa menggunakan div yang paling baik ya, yang paling efisien, yang paling tepat ya. Kita bisa menggunakan div. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sudah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 area. Ya, dibagi menjadi 5 area. Sedangkan untuk websitenya ini mempunyai lebar 960 ya, 960 lebarnya, tingginya 600 pixel. Gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya di sini sudah dilihat, konten web ini, kemudian navigasi ya. Ada subnya. Nah, kemudian di dalam konten web di sini ada tombol scrollnya, berarti konten web ini diletakkan di dalam iframe ya, diletakkan di dalam iframe. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Jadi nanti di sini kita perlu dari tampilan ini ya. Dari tampilan ini itu kita perlu membuat 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen utamanya ini ya. Yang kedua adalah dokumen ini ya, yang di dalamnya ini, kontennya ini, dokumen konten namanya home ya, dokumen home. Ya, jadi dokumen home yang Wonderful Bali ini tagnya ada religion and culture, kemudian ada traveling and adventure ya. Kemudian ada fun and clubbing, ini adalah dokumen home. Sedangkan yang utamanya ini adalah dokumen index kalau saya menamai itu ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Kemudian bisa nanti di sini sudah saya siapkan. Jadi seperti bahannya ini sudah ada gambar ya. Nah, ini gambar kalau pengen pakai header berupa gambar bisa pakai ini ya. Bannernya tadi bisa pakai ini kalau pakai gambar. Kemudian kalau pakai video ada di sini ya header. Nah, ini.
Kemudian untuk tag home ini sudah disiapkan juga ya, jadi Anda tinggal copy paste saja, nggak usah diketik ya. Nah, ini sudah disiapkan. Kemudian untuk gambarnya juga sudah ada ini. Ini gambar home ya. Nah, jadi semua bahannya sudah tersedia, tinggal Anda ketik. Nah, kemudian di dalam pengaturannya di situ tadi saya sudah menentukan bahwa akan saya buat menggunakan div ya. Jadi saya buat menggunakan div. Jadi divnya di sini ada 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi div pertama, div kedua, div ketiga, div keempat, div kelima. Sedangkan div ketiga dan kelima ini di dalam satu area ya. Di dalam satu area. Nah, itu. Nah, karena saya sudah menentukan div, maka di sini perlu dilakukan persiapan ya. Dilakukan persiapan diantaranya di sini kita perlu menentukan dulu apa-apa yang harus ditentukan dalam divnya ya, sampai sini ya. Nah, ya, persiapannya seperti ini. Jadi yang pertama kita buat dokumen kontainer. Div ya, div kontainer. Div kontainer ini lebarnya 960, tingginya 600 ya, sesuai ketentuan dalam pengaturan dokumen dimensi dokumen webnya ya. Kemudian yang kedua kita buat div header ya. Div header di sini untuk lebarnya 300 pixel. Jadi ini 300 pixel. Sorry, ini 300 pixel. Sisanya adalah untuk banner. Jadi kalau 960 dikurangi 300 maka tersisa 660 ya. Itu. Jadi ini 660, ini 300 ya. Sedangkan tingginya di sini adalah untuk header 150 ya. Tingginya 150. Nah, itu di dalam penentuannya ya. Untuk di lebar 300, tinggi 150 ya. Berarti di sini nanti untuk menentukan tingginya ini 150 ya. Sisanya dibagi antara navigasi dengan footer ya. Betul. Jadi kalau ini 600 dikurangi 150, sisanya masih 450 ya. Sisanya masih 450. Nah, ini yang pertama ya. Jadi dipersiapkan dulu. Berarti untuk yang navigasi lebarnya sama, tingginya beda, footer lebarnya sama, tingginya beda. Banner lebarnya sama dengan konten, tapi tingginya beda-beda. Ya. Nah, kalau sudah kita tentukan seperti ini, ya, kita sudah lakukan persiapan ya. Jadi kontainernya sudah ditentukan, headernya sudah ditentukan, kemudian ada banner kanan, ya. Tinggi lebarnya sudah ditentukan, sisi kiri ini untuk menampung navigasi dan footer. Ya. Kenapa harus ada itu? Dikarenakan ini menjadi satu bagian dengan konten. Maksudnya ini dua baris ya, dua baris. Ini satu baris. Nah, gimana nih biar bisa nempel seperti ini ya? Nah, ini harus ditentukan sendiri. Jadi kita buat penampungnya namanya sisi kiri. Tingginya sama dengan tinggi konten, lebarnya sama dengan lebar header. Ya. Ini 300 pixel dan 660. Ya, itu. Nah, ini digunakan untuk menampung navigasi dan footer. Kalau tidak seperti itu, ya, kalau tidak seperti itu nanti footer ini akan berada di bawah dari konten. Jadi nanti susunannya ini adalah header, ya. Susunannya ini header, kemudian ini banner, kemudian ini navigasi dan footer terletak di dalam sisi kiri, kemudian konten. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gitu. Nah, ini di dalam penentuannya ya. Nah, kenapa ada minus 20? Minus 20 ini untuk menambahkan padding. Supaya tagnya ini nggak nempel dengan sisinya. Jadi ada jarak kosong nih ya, seperti Wonderful Bali ini. Ya. Nah, ini nggak nempel nih. Ada jaraknya ya, ini 10 pixel. Ya. Nah, karena kita menentukan paddingnya 10 pixel, berarti sebelah kiri ini ada 10, sebelah kanan juga ada 10. Total 20 ya.
300 dikurangi 20 berarti tinggal tersisa untuk pengaturan teksnya, ya, text header itu 280 pixel. Ya. Ini. Jadi lebar ini nanti harus ditentukan atau harus disesuaikan jika ada yang namanya padding, ya, plus, ya. Jadi nanti kalau ada padding ini harus dikurangi paddingnya dulu, ya, padding plus margin plus border. Nah, ini penting. Kalau kita memberikan padding kanan kiri 10 berarti harus di minus 20. Ya. Kalau kita memberikan margin kanan kiri 5 berarti harus ditambah minus 30, ya. Jadi 10 padding, 5 margin. Kanan kiri berarti 30, ya. Kalau bordernya kita berikan 3 berarti ditambah 33 minusnya, ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturannya seperti itu, kanan kiri, ya. Atas bawah juga sama, untuk menentukan tinggi ini sama, ya. Jadi lebarnya, tingginya ini harus dikurangi padding, margin, border kalau ada. Nah, di sini ada yang nggak dikurangi, ya, karena di sini tidak diberikan padding dan margin. Tidak diberikan padding dan margin, jadi tidak dikurangi, ya. Tapi kalau kita berikan padding, margin, border, maka di sini harus dikurangi dari nilai ini semua, ya, kanan kiri. Jadi kalau dikatakan misalkan saja ambil kata untuk paddingnya di sini ditentukan 10, ya. Marginnya ambil kata ditentukan 5. Ya, bordernya ditentukan 3. 1 lah misalkan, ya. Nah, berarti di sini kita sudah punya padding 10 ditambah margin 5 ditambah border 1, 6. Ya, berarti 16. 16 kali 2, maka ditentukan 32. Ya. Berarti ini nanti 300 dikurangi 32. Ya, itu. Nah, karena di sini ditentukan hanya paddingnya saja, ya, paddingnya saja 10, maka nanti pengurangannya di sini juga berbeda, ya. Pengurangannya tidak ditambah margin, tidak ditambah padding, ya, tapi ditambah itu semua, ya. Nah, ini kalau misalkan pengurangan ini adalah paddingnya 10, ya. Paddingnya 10, kemudian ditambah, ditambah marginnya 0, ya, ditambah bordernya 0, ya. Nah, ya, padding 10, marginnya 0, bordernya 0, berarti 10 tambah 0 tambah 0, 10, 10 kanan kiri 20, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatannya. Ya, sudah kita tentukan semua, ya. Nah, kalau sudah kita tentukan semua, yang berikutnya kita buka Dreamweaver. Ya, langsung buka Dreamweaver untuk membuat dokumennya. Ya, buat dokumen HTML baru. Kemudian yang kita lakukan pertama adalah menentukan stylenya dulu. Ya, menentukan stylenya dulu. Jadi kita buat. Yang pertama adalah style dengan nama class container. Container gini aja nggak apa-apa, ya, container. Nah, ya. Jadikan file baru, ya. Oke. Di sini saya simpan di libraries my picture aja lah, ya. Saya buatkan folder baru namanya web Bali. Oke. Nah, saya simpan di sini, ya. Saya beri nama stylenya adalah style Bali. Oke. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah oke, untuk membuat div, ini langsung kita buat area dari box, ya. Langsung kita buat area dari box. Nah, kalau kita menggunakan div. Nah, di dalam boxnya di sini nanti tinggal kita tentukan, ya. Width-nya berapa? Nah, width-nya di sini adalah 960. Height-nya
600 ya. Itu. Ini saja yang ditentukan ya. Kemudian floatnya left ya. Kalau sudah kita tentukan margin. Nah, untuk yang pertama ini harus diatur marginnya nih. Marginnya kita tentukan untuk kanan kirinya right ya, right-nya auto, left-nya juga auto. Top bottom-nya nggak usah ya. Cukup ini saja udah. Ya, apply. Oke. Udah jadi satu style. Namanya container ya. Float left, height 600, width 960, margin right auto, margin left auto. Hasilnya adalah nanti jadi satu div yang kanan kirinya akan menyesuaikan. Jadi kalau kita tentukan divnya tadi 960, di sini masih ada sisa nih, ya. Nah, supaya divnya ini terletak di tengah-tengah, maka nanti ditentukan left right-nya auto. Jadi nanti lebar dari div dikurangi sisa itu berapa, ya? Lebar dokumen dikurangi div, lebar div itu ada sisa berapa? Sisanya nanti dibagi dua untuk kanan dan kiri. Nanti yang ngatur siapa? Dreamweaver, ya. Asalkan kita tentukan margin right dan margin left-nya itu auto semua. Jadi nanti Dreamweaver yang akan membagi lebar kiri dan kanannya supaya div-nya terletak di tengah, ya. Gitu. Nah, ini di dalam penentuan yang pertama. Yang kedua, langsung aja dibuat lagi ya. Ini sudah ada kontainer. Yang kedua tadi adalah header, ya. Header. Nah, ya, oke. Lebarnya adalah langsung box ya. Lebarnya 300, tingginya 150. Ya. Kemudian floatnya left. Ya. Setelah itu kita tentukan untuk paddingnya adalah 10. Dah jadi. Ya. Nanti di sini sudah jadi ini ada padding 10, float left, height 150, width 300. Ya. Itu. Kalau tampil di sini aja gimana nggak masalah ya. Nih, kemudian yang berikutnya apa? Setelah header, ya, banner. Nah, 660, 150 tanpa padding. Ya. Berarti tinggal kita buat nih baru. Ya. Banner. Kelas semua ya. Oke. Oh. Standar HTML name ya. Banner web. Oke, ya. Mau ke banner juga ya ini ya. Banner ini aja ya. Banner web lah, nggak apa-apa. Banner web ya. N-nya 1. Oke. Nah, di sini kita tinggal tentukan 660 langsung box ya. 660 untuk width-nya. Kemudian untuk height-nya berapa tadi? 150 ya. Kemudian float-nya left juga tanpa padding. Berarti ini nggak usah diatur ya. Tanpa padding, tanpa margin. Ya. Apply, oke, langsung ada ya. Float left with height ya. Ya. Kemudian setelah itu sisi kiri. Nah, sisi kiri ini untuk menampung navigasi dan footer ya. Box, kemudian width-nya 300 ya. Kemudian float-nya left, height-nya 450. Ya, 600 dikurangi 150. Tanpa padding, tanpa margin. Oke. Ya.
Kemudian konten banner sudah, kontainer sudah, utamanya kontainer ya. Banner sudah. Kemudian sisi kiri sudah, header sudah. Yang berikutnya adalah navigasi ya. Nah, navigasi menu atau navigasi aja ya. Oke. Box, kemudian width-nya untuk navigasi berarti 300 ya, sama. Kemudian height-nya berapa tadi? Height-nya 320 ya. Kemudian menggunakan padding ya. Oke, float-nya left. Apply, oke. Kemudian yang berikutnya footer ya, oke. Box lebarnya sama 300. Kemudian height-nya berapa nih tadi? 130 ya. Pakai padding juga. Float-nya left, kemudian paddingnya 10. Dah ya. Udah jadi ini. Oh, konten belum ya. Jadi kontainer sudah, penampung utamanya, kemudian banner sudah, kemudian sisi kiri sudah, navigasi, footer, header, konten. Ya. Atau isi, bisa. Isi web konten bisa, silakan ya. Oke. Box ya. Lebarnya 660. Kemudian tingginya berapa ini? 450 ya. Oh, floatnya belum. Double klik, box, float left, apply, oke. Nah, kita sudah punya style ya. Style untuk div sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Nah, kalau sudah, kemudian dari stylenya yang ada, ini tinggal kita masukkan ke dalam dokumennya. Nah, kita masukkan dokumennya nih ya. Stylenya sudah ada nih. Tinggal kita pakai di dokumennya ya. Nah, untuk memakai style div yang sudah kita buat, di sini nanti kita tinggal ini saya simpan dulu dengan nama web Bali ya. Oke. Nah, karena sudah ada web Bali, sudah ada style Bali ya. Nah, untuk memanggil tinggal diklik aja kursornya ya, ditempatkan di dalam bagian awal. Kemudian di sini kita pilih menu insert. Kemudian layout object div tag ya. Nah, nanti dalam kelasnya ini kita tentukan dengan nama kelas yang ingin kita masukkan pertama, yaitu kontainer ya, kontainer. Langsung di oke. Nah, ini kontainer udah jadi. Kontainer udah jadi. Loh, kok nggak di tengah-tengah? Nah, ini ada kesalahan nih di dalam kontainernya ya. Kita double klik, kita lihat di dalam boxnya. Ya. Marginnya sudah auto-auto, tapi kanan kirinya di sini floatnya kita kosong aja dulu ya. Kita coba. Nah, floatnya nggak ditemukan ya berarti. Jadi biar di tengah-tengah itu floatnya untuk yang kontainer tidak diatur ya. Jadi bisa Anda lihat nih. Ini cara otomatis dibagi. Ya, sisanya itu dibagi 2 untuk kiri, 2 untuk separuh untuk kiri, separuh untuk kanan. Ya. Ini sudah jadi satu div ya. Kalau diklik di luar nanti kelihatan ini garis putus-putus, ini nggak akan terlihat garisnya. Ya, ini hanya untuk membantu pada saat merancang. Ya. Kalau pengen melihat div-nya ini pengaturannya apa, namanya apa, kita tinggal klik aja di garisnya ya. Nah, ini garisnya ini nanti akan terpilih. Div-nya di sini kelihatan kelasnya apa. Ya.
Ini nggak kepake, konten for class container just here ini nggak dipakai ya. Langsung kita masukkan div header ya. Insert, kemudian pilih layout object, div, tag, header, div header ini. Nah ini ya. Oke, dah masuk ya. Ini saya kasih nama header. Nanti dihapus ini nggak perlu nih. Nanti diganti dengan tulisannya ya. Kemudian di sini diklik ya, diklik di sampingnya. Masukkan div dari banner ya. Banner web. Ini. Ya. Itu. Loh, kok nggak cukup? Ya. Harusnya cukup nih. Ini berapa nih tadi nih? 960 bener ya. 960 dikurangi 300 berarti 660 ya. Ini oke ya. Intinya di sini antara ini ya, antara banner div yang satu dengan div yang lain itu ukurannya nggak sesuai ya. 660 tambah 300 ya. Sekarang kita coba masuk ke header. Ya. Oke, kita ganti untuk lebarnya 280. Tingginya adalah di sini. Nah, tingginya nih yang 280 nih lebarnya, tingginya 130. Karena sudah ada padding ya. Nah, nih 280 130. Kita oke. Ya, pas ya. Nah, jadi di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi kalau lebarnya di sini 300 ada padding, kita tidak bisa menentukan lebarnya 300. Jadi lebarnya itu sekarang harus diatur 300 kurangi padding kanan kiri. Ya, maka lebar yang digunakan adalah yang 280. Tinggi pun sama ya, tingginya 150 jika ada padding atas bawah, berarti di sini harus dikurangi 20. Ya. Itu. Kecuali kalau tidak ada paddingnya, maka kita tentukan lebar tingginya itu yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau ada paddingnya, yang kita tentukan lebar tingginya ini. Ya. Nah itu. Ya. Oke, sekarang sudah jelas ya. Nah kalau sudah kemudian yang berikutnya tinggal kita klik di bawah. Di bawahnya ini berarti menempatkan kursor di samping dari banner, dari div banner ya. Kemudian kalau sudah kita tinggal klik di bawahnya, tinggal masukkan divnya. Insert, layout object div tag, kemudian kita sisi kiri ya, sisi kiri. Oke. Nah, ini sudah masuk sisi kiri ya. Jadi ini tadi header. Ini banner ya. Nah, bisa Anda lihat bedanya ya. Bisa Anda lihat bedanya yang ada pad sama yang tidak ada pad. Nah, ini tulisannya nempel ya, nggak ada padnya ya. Tapi kalau ada padnya di sini ada sisa atau diberi space kosong 10 pixel ya. Ini. Nah, sisi kiri juga sama nih. Sisi kiri ini nggak ada padnya. Jadi nempel ya, nempel sisi atas, nempel sisi kiri. Ya. Kemudian diklik di sampingnya, ini untuk konten ya. Kita masukkan
konten tadi lebarnya udah bener belum ya? Oh bener, karena nggak ada padding ya. Yang kurang bener nanti navigasi sama footer kita perlu perbaiki ya. Konten 660 450. Oke. Tinggal dimasukkan ya, insert, layout object, div tag, konten, oke, masuk ya. Dah. Ya. Nah, kemudian sisi kiri ini kita masukkan navigasi sama footer. Navigasi kita perbaiki dulu. Berarti navigasi lebarnya tidak 300 tapi 280. Kemudian height-nya di sini 320 tapi 300. Oke. Navigasi ya bener ya 300 ya. Bener nggak nih? Oh bener ya. Oke. Nah, kita klik di dalam dari area ini ya, di dalam dari area sisi kiri. Baru kita masukkan layout objeknya, div tag navigasi. Oh, ini ya. Nah, navigasi. Dah ya, masuk. Klik di bawahnya, kemudian masuk lagi menu insert, layout object, div tag, kita pilih yang footer. Dah, ya. Nah, footernya ini masih belum diperbaiki nih. Jadi masih ngaco nih ya lebarnya ya. 280, kemudian 110. Oke. Dah pas ya. Nah, ini sudah kelihatan gambarannya ya. Sekarang tinggal kita masukkan headernya dengan Wonderful Bali. Bali.com. Nah, kemudian jargonnya kita masukkan, shift enter. Jargonnya kita masukkan dari sini, nanti ada nih jargon. Tag jargon ya, exotic traveling and adventure in the world. Ctrl C. Ya. Ctrl V. Nah. Ya. Baru enter lagi. Ini untuk search-nya tadi ya. Nah, kita masukkan kayak gini dulu nggak apa-apa ya. Banner sekarang. Masukkan video. Script videonya gimana nih? Nah, pakai ini aja ya. Di sini sudah ada script video. Ya. Copy. Kemudian nanti diklik di dalam bannernya, area bannernya ya, diklik di dalam area bannernya. Kemudian kita pindah ke kode. Nah, ini sudah pas nih di dalam banner ya, div-nya ya. Nah, ini dari dalam area banner nih kursornya. Ya. Jadi kalau kita klik di sini, nanti dia akan berada di dalam kodenya di area tersebut ya. Enter aja untuk memberi ruang. Nah, ini nanti di sini tempat dari script videonya ya. Nah, udah. Ya. Nah, ngomong-ngomong videonya udah ada belum nih? Oh, belum ada nih videonya ya. Kita masukkan aja nih folder bahan. Copy. Tadi di My Picture ya. Ke Bali, paste di sini. Nah, karena kan ada di sini nih videonya nih, di dalam folder bahan. Maka sekarang di sini kita tinggal tambahkan nama foldernya ya. Di source src. Nah, ini ditambahi nama foldernya yaitu bahan ya. Bahan / header itu mp4 ya. Lebarnya 660, tingginya 150. Udah, jadi save all di send view ya. Wah, ini ada apanya nih? Ada karakternya ya. Oh, ini angka 1 nih. Ke tertekan. Nah, ini udah masuk. Mau dilihat nggak hasilnya? Oke, kita simpan dulu ya, save all. Kemudian kita preview di dalam Chrome.
Nah, ini hasilnya ya. Ya, konten for class konten Gaussian. Nanti belum ada ini. Yang penting ini udah jadi dulu nih. Ya. Oke? Oke. Udah masuk. Sekarang kita beri warna. Nah, ini beri warna nih. Karena kan di sini warnanya abu-abu. Abu-abu agak muda, ini abu-abu lebih tua, ya, tidak hitam, Bang. Nah, kita beri warna dengan menggunakan headernya, ya. Di header ini kita berikan background warna ini misalkan ya. Apply, oke. Kemudian di navigasi, ya. Nah, ini navigasi. Ini kita berikan warna agak terang, ya. Nah, agak gelap ya. Misalkan nih, agak hitam tapi, ya. Kemudian untuk yang footer sama dengan header, ya. Double klik aja footernya. Background. Nih, ya. Apply, oke. Dah jadi, ya. Nah, sekarang putar dulu deh, ya, putar dulu aja. Ini dihapus, ya. Kemudian kita masukkan teksnya. Di sini sudah ada nih teks putar ya. Jadi nanti Anda nggak perlu ngetik. Oh, ini sekarang 23, misalkan ganti 23 lah. Silahkan, bebas ya. Ctrl C, kemudian masuk ke dalam area puternya ya, diklik. Kursornya harus di kiri ya. Kursornya harus di kiri. Kalau masih di kanan gini, ini nggak bener nih kursornya ya. Nah, ini nggak bener nih. Ini berarti berada di luar dari area putar. Ya. Diklik, Ctrl V, ya. Kok kayak gini nggak apa-apa. Ya. Nanti kita buatkan stylenya. Ini belum ada stylenya. Ya. Ini navigasi hapus saja, kontennya juga hapus. Ya. Kemudian kita buatkan style untuk ini ya, tag wonderful putih dan bali.com kuning, kemudian jargon, ya, kemudian footer. Berarti ada tiga style lagi ya. Nah, karena kita buat 3 style. Tag putih, ya. Oke. Font family-nya saya berikan trebuchet aja, ya. Ukurannya 24, tebal, ya. Warnanya putih. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Itu udah langsung oke. Ya. Kemudian saya buat lagi teks kuning. Kelas ya. Ini tadi kelas apa kompon? Kelas ya ini ya. Oke. Teks kuning. Oke. Kemudian sama fontnya trebuchet 24 tebal. Warnanya kuning. Oranye aja lah. Boleh. Nah ya, tag putih tadi apa ya? Oh, bukan kelas ya. Ini keliru nih, nggak ada titiknya nih, bukan kelas nih. Kita edit di sini aja nih. Tag putih nah ini ya. Titik. Nah, kasih titik aja udah beres. Udah jadi kelas ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa bedanya antara ID, kelas, dan tag itu adalah titik, crash, dan tanpa tanda. Oke, udah jadi ya. Sekarang udah kelas semua nih, udah bener ya. Nah, yang berikutnya sekarang kita berikan tag footer ya. Tag footer. Oke.
Trebuchet juga sama, Trebuchet karena websitenya pakainya itu ya, Trebuchet, kemudian nggak terlalu besar 12, tidak perlu tebal ya, warnanya putih. Kalau misalkan pengen ditebalkan ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita coba dulu aja ya tebal ya. Nah lainnya ada nggak ada? Kita langsung di apply, oke. Ya. Kemudian jargon, ini ya. Ini sama dengan footer sih, sebenarnya. Nggak usah lah kita buat sendiri aja. Ya. Kelas tag footer tadi, oh keliru lagi tuh. Ini belum diubah tadi, saya belum ubah ya. Keliru ya ini ya tag footer. Ini harus diganti kelas dulu. Kelas tag jargon. Oke. Trebuchet juga. Ukurannya 12. Sudah 12 dulu lah. Nggak tebal ya. Warnanya putih juga. Apply, oke. Udah. Oke, sekarang kita sudah punya. Ini diganti dulu nih tag footernya jadi kelas ya. Berarti pindah ke style. Tag footer ini kasih titik. Udah. Selesai ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita format nih. Formatnya gampang ya, tinggal di blok Wonderful. Nah, ya. Kemudian kita ganti ke CSS ya, HTML. Propertiesnya ini dari HTML kita ganti ke CSS. Kemudian targeted rule-nya kita panggil tag putih. Oke. Bali.com di blok. Targeted rule-nya kita panggil tag kuning. Jargonnya di blok, kemudian tag jargon. Jadi ya, gampang ya. Ini di blok semua, kemudian kita panggil tag footer. Udah jadi beres ya. Oke, sekarang kita udah punya gambaran nih ya, kayak gini. Udah, simpan. Kemudian kita klik di bawahnya, kita masukkan insert form. Ya. Insert form. Kemudian kita masukkan label. Gak apa-apa ya ini sebenarnya ya. Insert table 1 baris 2 kolom. Lebarnya 100%. Tanpa border, tanpa padding, tanpa spacing. Ya, oke. Ini kita kasih nama search. Titik 2. Ya, ini kita masukkan object formnya ya. Insert form layout tag field ya. Oke, diklik tag fieldnya. Ini kalau dipaksakan selebar ini nggak cukup ya. Ini saya ganti 15 saja. Ya, karena di sini masih ada button nih. Diklik ya. Insert form button. Nah, ya. Ini udah jadi nih. Kita simpan. Kemudian kita coba reload. Kita jadi. Ya. Wow. Gampang ya. Cukup mudah ya. Search-nya ini mau disamakan dengan ini tag-nya, pengaturannya bisa. Jadi kita tinggal panggil aja nih. Search-nya di blok, kemudian kita panggil targeted rule-nya adalah tag jargon. Nah, simpan. Kita lihat hasilnya. Oke. Kita beres ya. Sudah jadi. Ya.
Oke, yang berikutnya kita buat untuk home ya. Nah, untuk home ini buat dokumen baru nih. Kenal, create, ya home-nya gimana tadi tulisannya ini ya, Wonderful Bali, gambar tagway, langsung Wonderful Bali ya. Kemudian insert table, ada berapa tadi ya, 4 gambar, 1 2 3 4 ya, 4, berarti 4 baris, kolomnya 2, lebarnya 100%. Ya, ini dikosongin aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, gini nggak apa-apa ya. Bordernya nggak ada, paddingnya nggak ada, spacingnya di sini saya berikan 9. Oke, dah. Ya, kalau nggak ada lebarnya kayak gini ya, dia fleksibel. Tapi kalau mau diatur lebarnya, diklik aja di sini kita bisa atur 100%, bisa. 100%-nya berarti selebar area. Ya. Nah, ini untuk gambar ini tagnya. Gambarnya kita masukkan ya. Insert image, bahan, gambar, konten 1. Oke. Ya. Konten 2. Konten 3, nah ini. Jadi cuma gini aja sebenarnya, gampang banget. Ya, jadi jangan dilihat bentuknya dulu, tapi cara buatnya gimana nih, gampang nggak? Gampang ternyata ya. Nah, udah ya. Oh, ini ditentukan untuk masing-masing baris ya. Ya, untuk penempatan teksnya yang horizontal atau yang vertikal ini bisa diatur ya. Nah, yang vertikal ini saya ganti top supaya rata atas ya. Mepet atas maksudnya ya. Gitu. Nah, tagnya sudah ada, tag home nih ya. Nah, religion and culture, blok aja nih semua. Ctrl C, masukkan ke sini. Ctrl V. Oke, jadi ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini belum ya, ini rata tengah nih, masih default ya, jadi ini diganti semua. Jadi top ya, rata atas. Traveling and adventure. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian shopping. Ya. Ctrl C. Kalau belum punya kontennya gimana Pak ya, diketik. Ya. Kalau Anda buat sendiri maksudnya, nanti kalau dalam latihan ini sudah ada ya. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ya. Wah, ini jangan banyak-banyak, sampai sini aja lah misalkan. Boleh, silahkan, sesuai kebutuhan ini. Jadi nggak harus ora kudu ya. Udah, formatnya sekarang ya. Sekarang formatnya nih. Nah, formatnya di sini adalah yang pertama ini judul ya. Kemudian ini isi. Isinya ngikut body aja, berarti kita buat style ya. Plus tag ya. Body. Jadi body itu mengatur semua ya, mengatur semua. Contohnya bentuk huruf ya. Jadi paling penak bentuk huruf itu pakainya body. Font family, treble Z ya, apply. Nah, jadi
Oh, terlalu besar. Double klik pada body 12. Apply. Nah, apakah seperti ini sudah cukup? Cukup misalkan. Ya sudah. Oh, belum. Ubah lagi. 11. Ada nggak 11? Oh, nggak ada di 12 ya. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan formatnya. Ya, oke dulu. Nah, ini di dalam pembuatannya. Ya. Kemudian yang judul nih, ini nanti kita berikan kelas sendiri. Ya, judul. Oke. Trebuset jelas. Kemudian font size-nya 18. Ya, 18 lah. Bold. Ada lagi? Gak ada. Oh, ganti biru. Nah, apply, oke. Sekarang ini di blok CSS, stylenya diganti judul. Ya. Kemudian judul subnya. Nah, ya. Sub kelas ya. Oh, nggak boleh. Subjudul. Ya. Trebuset. Ukurannya tadi 14 ya. Tapi tebal. Warnanya biru. Sama dengan judulnya ya. Apply, oke. Sekarang tinggal di blok ditentukan kelasnya ya. Subjudul. Cepat ya, nggak usah susah-susah. Dah ya. Tulisannya apakah tetap hitam? Ya, hitam. Ya nggak apa-apa, udah cukup. Ya udah. Ya, ini disimpan. Home. Nah, ini di dalam pengaturan. Ya. Kalau ini berupa link gimana nih? Sekarang kita atur link. Sudah ke HTML, linknya saya berikan crash. Ya. Misalkan kalau diklik itu nanti bisa connect ke ini. Ya. Nah, kalau kita atur dengan link, nanti otomatis dia akan berubah format secara otomatis. Ya. Loh, yang ubah siapa? Yang ubah Dreamweaver. Karena Dreamweaver sudah punya pengaturan sendiri. Enggak buat Dreamweaver ya, HTML. HTML sudah punya pengaturan sendiri tentang link. Ya. Jadi pasti warnanya biru seperti ini, ada garis bawahnya itu pasti. Saya nggak pengen gini. Ya, saya pengennya yang bentuk beda, nggak ada garisnya nih. Tulisannya sama, warnanya sama, nggak apa-apa lah, tapi nggak ada garis bawah. Bisa nggak dihilangin garis bawahnya? Nggak bisa. Ya. Harus dibuatkan style untuk link. Ya. Nah, untuk membuatkan styling di sini kita buat style baru. Ya. Kemudian kita ganti ke tag. Ini diganti A. Nah, ini link ya. Link itu tagnya adalah A. Ya. Oke, font family trebuset jelas. Bold. Font size 14 ya. Ya benar ada 14 ya. Kemudian colornya nih bebas ya. Biru yang ini aja lah misalkan. Ya, boleh. Silakan bebas.
Kemudian tag decoration-nya non. Ya, tidak ada garis bawahnya. Udah jadi. Ya. Nah, ini untuk pengaturan dari dokumennya. Udah, sekarang kita udah punya dokumen home. Selesai. Tutup. Ya. Nah, dokumen home sekarang kita tampilkan di sini loh. Yo, kontennya kamu cetak tadi. Save all. Kita lihat nih, ada perubahan nggak nih? Oh enggak ya. Jadi hanya tampil lagi di reviewernya aja itu, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita buat kontennya, ya. Kontennya tadi di sini ya. Pindah ke kode aja kalau bingung. Di sini cari, ya. Cari yang namanya konten div-nya. Di kelas sisi kiri, di kelas navigasi, tag, footer, konten aja ya. Kita buat di sini nih. Ya. iframe. Tab. Ya. Pasti src, source file. Source file yang mau ditampilkan itu apa? Pertama kali dibuka, home. Ya. Kemudian width habit lebarnya, ya. Lebarnya tadi di dalam ketentuan dokumennya adalah sama dengan dimensi iframe ini ya, 660 450. Lebarnya 660, tingginya 450. Ya, kemudian bordernya 0, style border 0, nggak ada garis ya. Kemudian name, namanya konten, ya. Udah, tutup slash iframe, ya. Oh, nggak ada flashnya tuh. Pantesan kok enggak. Nah ini ya, slash iframe. Udah ini tok. Ini tok nih dah. Yang terpenting ini ya src-nya. Untuk menentukan dokumen yang akan ditampilkan di iframe setiap kali dibuka dokumennya ini itu apa? Ya, home. Berarti setiap kali membuka ini ya, webbali.html, home akan langsung tampil di iframe. Ya, desain. Dah. Default. Kemudian kita reload. Udah jadi. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Jadi nggak susah. Nah, ini udah jadi ya. Oke. Sekarang navigasi. Nah, navigasi di sini kebetulan sudah ada pengaturannya ya, perintahnya. Jadi saya pakai ini aja lah. Ya. Saya sudah buat ya. Kebetulan saya sudah buat. Nah, ini style navigasi ya. Nah, ini tinggal di blok ya. Copy. Kemudian saya buatkan style baru ya. Jadi saya paste di sini. Nah, ini ya. Saya buka kodenya, saya paste di bagian bawah, di paling bawah. Ctrl V. Ya. Ya. Udah jadi nih. Nah, kalau sudah kemudian di navigasinya ini saya ketikkan.
Saya ketikkan di navigasinya, ini sesuai dengan yang ada di sini tadi. Home, religion and culture, traveling and adventure, fun and clubbing, shopping, ya. Home, home dulu, ya. Pakainya nih, order unorder list nih ya, simbolnya nih ya di bawah. Ya, klik dulu, ya, home. Oh, ini saya buat belakangan aja lah, ganggu. Nanti aja lah belakangan ya. Nah, ini A nih, ya, save all, udah. Nah, kembali ke desain, di sini saya klik ini ya, jadi paragraf bernomor nanti. Simbol yang pertama apa nih? Home, religion and culture. Kemudian traveling, bener, traveling and adventure. Kemudian lagi fun and clubbing, shopping. More destination. Kemudian subnya apa nih? Papua. Indonesia Barat. Ya. Indonesia Tengah. Ya. Kemudian kontak us. Oke. Ya. Ini sub. Ya, Papua, Indonesia Barat, Indonesia Tengah ini sub. Dari more destination berarti harus kita indent ya. Nih. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah tinggal kita masukkan kodenya tadi. Ini ya. Oh, di link dulu. Nah, ini kadang mau lupa nih. Di link dulu ya. Harus di link. Kalau Anda perhatikan mata kuliah apa penyampaian materi tentang ini ada ya. Nah, ini harus di link dulu ya. Kalau link default tidak menuju kemana-mana, pakainya crash. Jadi sudah jadi link, tapi tidak menuju kemanapun. Ini pakai crash. Kalau menuju ke suatu dokumen, dokumennya langsung dipilih. Nah, ya. Oke. Ya, sudah di link semua, sudah dibuat. Pakainya ini ya, order list. Order list sama indent atau bentuk sub. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian oke. Ya, kalau sudah masukkan kodenya tadi. Ya. Di style, ya. Ctrl V, save all. Ya. Betul. Sudah jadi. Ya. Sudah jadi. Sekarang kita coba. Oh, webku sudah jadi ya.
Nah, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Ya, jadi cukup mudah, ya. Saya pengennya warnanya ganti oranye seperti ini, ya, nggak kuning. Kemudian ketika disentuh ini nanti ini ada garisnya, ya. Nah, untuk menentukan itu berarti perlu kita edit nih di dalam stylenya ya, di stylenya ini perlu kita edit. Jadi pada saat A, nah, A hover, nah ini ya A hover. A hover di sini kita tambahi border bottom, ini ya, 1 pixel solid sama warna, ya, warna oranye itu apa ya? Aduh, oranye dia pakai kode ini F90. Oke, ya, itu, ya. Nah, ini untuk A-nya, A-nya ini untuk mengatur tampilan huruf ya. Warna kuningnya ini tadi diganti dengan oranye, F90 berarti. Ya. Nah, ini ke F90, ini F, 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 F ya. Karena apa? Sama dengan warna hurufnya ya. Jadi ketika disentuh mouse itu di dalam ini, warna pengaturan ya. Pengaturan ketika disentuh mouse itu ada di dalam hover. Ya. Ketika disentuh mouse warnanya berubah jadi putih warna huruf, maka garisnya juga akan muncul garis putih di bawah teksnya ya. Oke, kita coba. Nah, udah jadi orange semua ya. Oh, pintu baby. Nggak apa-apa lah. Ya, nanti kita ganti lagi. Nah, ini ya. Kan ini jadi putih nih. Nah, garisnya juga putih ya. Ya. Nah, itu ya. Dah jadi ya, tinggal ganti ini aja warnanya. Warnanya keliru nih. Color. PT2 spasi color. Ini ya berarti ya. Default. Kita lihat hasilnya. Uh, malah keliru. Oh, titik koma ya Allah. Nah, udah ya. Oke. Jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat website seperti ini ya. Jadi gampang banget ya, gampang banget nggak susah. Hanya pakai CSS sama Adobe Reader kita udah bisa buat kayak gini. Udah jadi ya. Yang penting itu tadi ya. Tentang ini harus paham. Kalau paham kan kita bisa membuat kayak gini nih. Kamus, ya, istilahnya kamus. Kamus untuk membuat tombol drop down ya, pop up menu ya, atau menu navigasi kayak gini. Kemudian kamus lagi untuk menyisipkan video ya, seperti ini ya. Nah, ini kamus kamus untuk menyisipkan video ya. Kalau ini bukan kamus ini ya. Ini
pengaturan. Pengaturan bisa berbeda-beda ya, tapi yang penting konsepnya tahu ya, konsepnya tahu. Oh, jadi kenapa kok harus kita tulis 280 padahal sebenarnya 300 karena ada pengurangan dari padding ya. Padding ditambah margin tambah border ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembuatan web di dalam materi ya, materi desain web bagian akhir dari mata kuliahnya ya. Nah, ini di dalam penentuan. Baik, nanti bisa diakses saja materinya ya, bahannya bisa diakses saja, di situ sudah ada. Nanti saya sertakan juga yang ini deh ya, saya sertakan yang ini. Nah, ya, persiapan ini saya sertakan. Jadi nanti Anda tinggal buat saja sesuai dengan yang ada di dalam pengaturan. Petunjuknya di sini. Petunjuknya di sini, nanti bisa dibaca. Ya. Nah, untuk ujian praktek nanti seperti itu, ya. Ujian praktek seperti itu. Ada petunjuk, ada penentuan pengaturannya, bagaimana, kemudian tinggal Anda kerjakan. Ya. Itu di dalam proses membuat website dengan menggunakan Adobe Dreamweaver dan CSS. Ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web ya. Bagian dari pertemuan ke-15 ya, pertemuan akhir karena 16-nya sudah ujian akhir semester. Jadi dipersiapkan saja untuk UAS-nya ya supaya nanti bisa berjalan baik dan lancar setelah mendapatkan hasil yang sempurna ya. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, menambah pengetahuan dan pengalaman. Saya akhiri dulu, selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Ya, sampai ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda dan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Terima kasih.